السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam suratul Infitar. Di penghujung ayat surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesamanya di akhirat kelak nanti, di mana Allah katakan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang berhasil menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesamanya, itu akan berada di dalam kenikmatan. Dan Allah juga menjelaskan wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang gagal di dalam memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia, maka akan berada di dalam neraka jahim. Dan di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita semua bahwa pada hari kiamat nanti manusia tidak lagi memiliki kuasa sedikit pun, karena pada hari itu kuasa hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia di kehidupan dunianya, di saat mengalami kesulitan-kesulitan, masih bisa meminta pertolongan kepada sesamanya. Ketika dia butuh sesuatu, maka dia bisa datang kepada saudaranya atau kepada sahabatnya. Ketika ia ditimpa dengan musibah, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan atau jalan untuk meringankan musibah tersebut dengan cara meminta bantuan dari saudara-saudaranya. Berbeda halnya di akhirat kelak nanti. Tidak ada lagi tempat untuk mendapatkan pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan demikian, Allah Subhanahu wa taala juga menunjuk beberapa di antara ciptaan-ciptaannya, beberapa di antara hamba-hambanya untuk memberikan syafaat, kepada siapa saja yang dikehendakinya, dengan syarat orang yang diberikan syafaat tersebut adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah seorang yang akan memberikan syafaat. Kemudian orang-orang beriman lainnya
yang melakukan amalan-amalan yang amalannya tersebut menjadi sebab Allah menunjuknya untuk memberikan syafaat. Namun yang akan diberikan syafaat itu hanyalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dan terbebas dirinya dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ketika Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nas bi syafa'atik?" Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di akhirat kelak nanti? Kata Rasulullah, mereka adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan memenuhi tuntutan daripada kalimat tersebut, yaitu menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan dan cermati ayat ini dan ayat-ayat yang sebelumnya, hal yang mutlak untuk dimiliki setiap muslim agar bisa selamat dan mendapatkan pertolongan dari Allah di akhirat kelak nanti adalah bersungguh-sungguh dalam mewujudkan tauhidullah, bersungguh-sungguh dalam mewujudkan penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan. Karena ketika seseorang tidak berhasil menjauhkan dirinya dari kesyirikan, di satu sisi dia beriman tapi keimanannya tersebut tercampuri oleh kesyirikan, maka tidak mungkin mendapatkan rasa aman di akhirat kelak nanti. Ya, di dalam surah Luqman Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dua syarat untuk mendapatkan rasa aman di akhirat. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman sebagaimana ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah adalah kesyirikan, seperti yang disebutkan di dalam surah Luqman, innasyirka la zulmun azim. Artinya ketika seseorang telah beriman, keimanannya tersebut tidak menjadi jaminan bahwa otomatis ia telah terhindar dari kesyirikan. Masih sangat mungkin di satu sisi ia beriman, tapi di sisi yang lain juga masih melakukan kesyirikan. Sehingga hal yang prioritas untuk selalu kita jaga setelah kita berikrar bahwa kita adalah orang-orang yang beriman adalah menjaga iman kita agar jangan sampai tercampuri dengan yang namanya kesyirikan. Dan tidak mungkin kesyirikan ini bisa kita jauhi kecuali dengan kita mengenalinya. Kita mengenali jenis-jenis kesyirikan tersebut. Karena ketika kita tidak mengenali kesyirikan tersebut, syaitan sangat mudah menghias-hiaskan sesuatu yang buruk sehingga nampak di pandangan kita sebagai suatu kebaikan. Disinilah pentingnya untuk kita senantiasa belajar dan menambah kepahaman kita dalam perkara-perkara agama kita, terutama yang terkait dengan masalah akidah. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu suratul Mutaffifin. Surah ini juga termasuk dalam kategori surah Makkiyah, surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya pasca hijrah beliau sebelum hijrah beliau ke kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Lafaz wail ini termasuk lafaz yang
teramat sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Dan lafadz ini adalah lafadz yang bermakna ancaman. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan lafadz wail ini adalah kalimatu azabin wa wa'idin. Dia adalah kalimat atau lafadz yang menunjukkan azab dan ancaman. Wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah. Dalam hadis ada juga wailun lil a'qabi minan nar. Sering lafaz ini digunakan untuk mengancam suatu perbuatan yang diharamkan. Dan kita juga telah mengetahui bahwa suatu perbuatan yang diancam secara khusus baik itu di dunia ataupun di akhirat, itu menandakan bahwa perbuatan tersebut termasuk di dalam al-kabair, termasuk dalam kategori dosa besar. Jadi kalau ada amalan jika dikerjakan ada ancamannya di dunia atau di akhirat, maka itu menunjukkan amalan tersebut atau perbuatan tersebut adalah dosa besar. Wailun lil mutaffifin. Kepada siapakah ancaman wail ini ditujukan? Kepada al-mutaffifin. Apa yang dimaksud dengan al-mutaffifin? Penjelasan tentang al-mutaffifin itu dijelaskan pada ayat yang selanjutnya. Dan ini salah satu contoh menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Dan ini adalah tafsir yang paling tinggi derajatnya, ketika suatu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain, sama dengan ketika satu ayat dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan al-mutaffifin itu adalah alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun, ay akhadhu minhum wafa'an amma thabata 'alaihim qibalahum yastawfunahu kamilan min ghairi naqsin. Jadi al-mutaffifin itu adalah orang-orang yang jika ia membeli sesuatu, maka ia menginginkan mendapatkan haknya secara sempurna. Tapi tidak berhenti di sini. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi sebaliknya, ketika ia menjual sesuatu kepada orang lain dan menimbang untuk orang lain, maka mereka menguranginya. Sehingga dari sikap seperti ini menunjukkan bahwa orang ini memiliki sifat bakhil yang sangat tinggi, di mana ketika hal tersebut terkait dengan haknya, maka ia berusaha mendapatkan haknya sesempurna mungkin. Tapi pada giliran dia memberikan hak orang lain, maka dia berusaha untuk menguranginya. Nah, perbuatan seperti inilah yang diancam oleh Rasulullah, curang di dalam timbangan. Dan perbuatan seperti ini ketika menyebar, ketika mewabah, maka dampaknya tidak hanya kembali kepada pelakunya saja. Suatu dosa, apalagi ada ancamannya wail, itu ketika dikerjakan secara berjamaah, dikerjakan oleh banyak orang,
bahkan menjadi syiar muamalah di suatu tempat, maka hukuman yang Allah berikan itu tidak hanya tertuju kepada orang-orang tersebut. Di dalam Sunan Ibni Majah itu ada bab yang berjudul Al-Uqubat, bab tentang hukuman-hukuman, di mana ada hukuman-hukuman yang Allah turunkan dan hukuman itu dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara umum yang disebabkan oleh ulah dan perbuatan manusia. Yang salah satunya yang disebutkan adalah curang dalam timbangan. Ini merupakan salah satu sebab bermunculannya penguasa-penguasa yang zalim kepada rakyatnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering kali menyampaikan hal-hal yang mengingatkan kita adanya keterkaitan yang sangat erat antara perbuatan kita dan kondisi yang kita alami. Kita kadang secara sepihak menyalahkan pihak tertentu atas kondisi yang tidak menyenangkan yang sedang kita alami. Padahal sumber masalah itu ada pada diri kita. Sehingga ketika kita ingin dan mendambakan perbaikan di dalam masyarakat kita, maka sesungguhnya yang tidak boleh diabaikan untuk dibenahi adalah perbuatan dan amalan kita. Karena tidak jarang sumber masalah itu ada pada diri kita. Kita kadang mencela ketidakjujuran, mencela perbuatan-perbuatan penyimpangan. Padahal itu semua Allah munculkan karena perbuatan kita, dan ini telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada kalian kecuali karena ulah dan perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan. Allah tidak menurunkan musibah berbanding lurus dengan perbuatan kita. Kalau Allah menurunkan musibah sesuai dengan perbuatan kita, maka lebih banyak musibah yang Allah turunkan. Tapi Allah memaafkan sebahagiannya. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa meskipun secara lafaz ayat ini dikaitkan dengan kecurangan di dalam timbangan, tapi kata beliau bisa dimasukkan di dalam ayat ini segala bentuk perbuatan yang terkait dengan mengambil hak dan menunaikan kewajiban. Jadi ketika seseorang memiliki sifat ingin mendapatkan haknya secara sempurna yang diiringi dengan sifat mengurangi hak orang lain, jadi giliran hak untuk dirinya dia ingin dapatkan secara sempurna. Di saat yang bersamaan ketika dia akan memberikan hak kepada orang lain, dia berusaha menguranginya. Misalnya dia bekerja di suatu tempat, dia ingin mendapatkan haknya secara sempurna, itu normal. Tapi di saat yang sama ketika dia mempekerjakan orang lain dan ingin mengurangi hak orang yang dipekerjakannya, maka inilah yang masuk di dalam ayat ini. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam penjelasan ayat ini cukup panjang membahas tentang hubungan suami istri. Karena di sana ada hak dan kewajiban. Terkadang salah satu di antara dua pihak, entah suami atau istri, ingin mendapatkan haknya secara sempurna. Tapi terkadang lupa apakah dia telah menunaikan kewajibannya, apakah dia telah menunaikan hak istrinya secara sempurna. Sehingga beliau mengingatkan bahwa dalam perkara atau dalam urusan hak dan kewajiban, hendaknya kita tidak hanya
perhatian pada apa yang menjadi hak kita, tapi kita juga perhatian apa yang menjadi kewajiban kita. Karena ketika kita hanya perhatian pada apa yang menjadi hak kita, lalai terhadap apa yang menjadi kewajiban kita, maka ini bisa masuk di dalam ayat yang disebutkan pada surah Al-Mutaffifin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan beliau juga mengingatkan bahwa kalau sudah terkait dengan hak sesama manusia, maka penyelesaiannya tidak mudah. Ya, tidak sama kalau hal itu terkait dengan hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita tidak menunaikan apa yang menjadi hak Allah selain dari perkara tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang kelalaian kita tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain perkara tauhid, kalau perkara tauhid yang diabaikan tidak ada lagi harapan untuk bisa diampuni dosa kita. Tapi selain daripada itu, maka Allah memberikan peluang untuk dihapus dosa-dosa kita. Tapi kalau terkait dengan melalaikan hak sesama manusia, ya, yang semestinya diberikan sekian, dikurangi sedikit saja, maka itu tidak akan selesai sampai orang tersebut mendapatkannya. Ya, misalnya kita menjual beras atau apa saja yang ditimbang, kemudian timbangan kita itu kurang. Ya, timbangan kita itu kurang. Orang ini tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Maka hal tersebut tidak akan selesai sampai orang itu mendapatkan haknya. Bahkan sampai di akhirat sekalipun itu harus kita menunaikannya. Inilah yang akan yang tanpa disadari oleh sebagian manusia akan menguras pahala seseorang. Ya, kenapa? Karena dia telah mengambil hak orang lain tanpa ia sadari. Padahal di akhirat nanti hak tersebut mesti dia lunasi, harus dia tunaikan. Nah, kalau di akhirat bagaimana melunasi hak orang lain? Ya, tentunya tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham. Cara pelunasannya adalah dengan memberikan kebaikan yang kita miliki kepada orang yang pernah kita ambil haknya. Dan ketika kebaikan kita sudah habis untuk melunasi hak-hak orang lain yang pernah kita ambil, maka cara pelunasan yang berikutnya dengan ditimpakan kepada kita kesalahan orang tersebut. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah tentang al-muflis, orang yang akan mengalami kebangkrutan, bukan karena dia tidak salat, tidak berpuasa, tapi karena dia sudah salat, dia sudah berpuasa, tapi di saat yang sama masih mengambil hak-hak milik orang lain atau tidak menunaikan hak-hak milik orang lain. Syekh Sa'di rahimahullah juga memasukkan di dalam ayat ini itu ketika seseorang bermunadharah, ketika seseorang berdialog, ya, di mana dua pihak yang berdialog itu masing-masing memiliki hak untuk menyampaikan alasan-alasannya. Ya, maka ketika ada satu pihak yang berusaha mendominasi, tidak memberikan kesempatan kepada lawan debatnya untuk menyampaikan alasannya, maka ini juga bisa termasuk di dalam orang-orang yang curang. Kemudian pada lanjutan ayat berikutnya, ya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, terutama kepada orang-orang yang melakukan kecurangan sebagaimana disebutkan di ayat yang sebelumnya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka meyakini
Jadi yadhunnu, dhanna yadhunnu ini secara bahasa bisa bermakna mengira, menduga, tapi juga bisa bermakna meyakini. Dan di dalam Al-Qur'an sering kata-kata dhanna yadhunnu ini digunakan untuk makna meyakini. Salah satunya di dalam ayat ini. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwa mereka akan dibangkitkan? Maksudnya dibangkitkan dari kuburan mereka untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka. Ya, ini dibangkitkan bukan berarti dikembalikan ke dunia, tidak. Di akhirat dia dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka. Liyaumin azim, untuk hari yang sangat besar, ya, hari kiamat. Ya, hari kiamat seperti disebutkan dalam ayat yang lain, inna zalzalatas sa'ata syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar. Ya, kita sudah sebutkan di surah Al-Infitar, surah At-Takwir, bagaimana langit digulung, bintang berjatuhan, ya, gunung-gunung ya seperti debu yang berterbangan dan yang lainnya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ya, pada hari seluruh manusia berdiri di hadapan Rabb-Nya untuk mempertanggungjawabkan amal yang telah dilakukannya. Jadi mengingat kehidupan akhirat dan mengingat keadaan orang-orang di akhirat kelak nanti, ini termasuk hal yang mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan juga menjadi motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, itulah diantara hikmah kenapa di dalam salat kita selalu membaca atau mendengar, diperdengarkan kepada kita Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, supaya kita selalu ingat yang namanya kehidupan akhirat dan keadaan orang-orang yang ada di dalamnya. Karena ketika seorang ingat dan yakin terhadap kehidupan akhirat, maka hal tersebut akan mencegah dirinya dari melakukan keburukan-keburukan. Ya, jadi ketika ada bisikan-bisikan untuk curang dalam timbangan atau perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya, maka kita ingatlah ya, bahwa sesungguhnya pada waktunya nanti kita akan memasuki yang namanya alam akhirat, dan keburukan yang kita lakukan tersebut pasti akan kita pertanggungjawabkan. Ya, dan tidak mungkin kita mampu mempertanggungjawabkannya ya, kalau kita melakukan keburukan di dunia ini. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga penjelasan ayat-ayat ini menambah iman kita dan menambah ilmu kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita kebaikan-kebaikan di dunia ini dan di akhirat kelak nanti. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.